Halo, malam. Pertama-tama boleh nggak tolong perkenalin diri Om dulu? Nama Irham Fikri. Umur 5556 mungkin ya, udah tua. Asal dari Sumatera tepatnya Aceh. Dulu kuliah di sini di Bandung tahun 8889 sampai selesai di Unpad. Mungkin begitu kurang lebih latar belakangnya. Oke, jadi ini kita panggilnya Om Fikri aja ya Om? Ya, boleh. Nah Om, boleh nggak tolong ceritain gimana sih ini bisa kebentuk, terus dari kapan juga dapat inspirasi dari mana untuk memulai toko ini? Kalau dari toko ini aja, aktifnya tahun 2000 pas. 2000. Berarti 25 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya kita udah aktif juga di jalan dan di kampus-kampus. Dulu saya sambil kuliah udah mulai dagang kaset juga karena memang hobi, seneng gitu loh. Memuaskan selera hobi sekaligus mencari uang dari situ buat nambah-nambah uang bulanan anak kos masa itu gitu loh. Itu Om sambil kuliah juga? Dulu sambil kuliah, kita ngampar di jalan dulu tahun 90-an. Di pertama kali awal kita buka di Jalan Dewi Sartika, belum ada yang jualan, kita udah mulai buka jualan. Saya bergabung dengan beberapa kawan dari anak-anak ITB, kita bergabung. Nah, terus ke BP pernah, ke apa ini namanya nih, Gasibu pernah dulu sekali, cuman nggak kuat karena harus pagi-pagi banget, saya jarang bangun pagi soalnya. Terus paling sering kita base camp kita di kampus Unpad di Pati Ukur sama di Masjid Salman ITB tiap hari Jumat aja. Itu ngampar gitu ya? Ngampar, ada meja kalau di ini kalau di Unpad ada meja. Kayak di pasar loak gitu kali ya Om? Tapi nggak ada pasar loak, cuma kita sendiri, yang lain nggak ada. Jadi benar-benar kaset Om? Kaset aja kita pajang di kampus ITB. Yang rame itu pas di ITB itu sebenarnya, karena kita buka seminggu sekali. Di masa itu mereka udah nunggu kita belum buka, mereka udah nongkrong anak kuliah dan ITB dan sebagainya. Pas di dekat kampus seni rupa ITB. Tapi itu banyak Om yang minat? Banyak, kita nggak lama standby di situ dari sebelum Jumatan ya, sampai setelah Jumatan kita bubar. Jadi sebelum Jumatan kita udah ngelapak di situ, Jumatan tutup, karena saya juga sholat. Habis sholat buka, ngerubung selesai. Paling lama 2 jam 3 jam. Cuman per hari itu omsetnya bisa sampai ratusan kaset keluar gitu loh. Pada saat itu Om dapat kasetnya dari mana gitu? Awal mulanya juga nggak punya modal dengkul. Bisnis ini nggak ada, nol modal. Toko ini pun nol modal, nggak ada modal. Jadi sejarahnya begini. Karena sering main ke kawan-kawan yang jualan kaset di pasar bekas ya, di Cihapit dan sebagainya, udah kenal. Satu saat butuh duit, biasanya gini, kalau namanya anak mahasiswa masa itu ya, butuh duit, telat datang kiriman dan sebagainya, kita jualin kaset itu. Nanti kan pas uangnya datang, bukan transferan masa itu, datang wesel pos atau sebagainya gitu ya, kita beli lagi, seneng ada banyak duit, jadi kita belanja, nggak ada duit kita jual. Nah satu saat kepikiran, kita sering jual ke mereka kan, dibelinya murah nih. Kepikiran kenapa kita nggak jual langsung ke pemakainya gitu, pasti lebih mahal nih daripada jual ke pedagang lagi nih. Pikiran sesama kawan-kawan yang senang musik, akhirnya kita buka lah. Pada suatu ketika di jalan, kita buka lah lapak kaset dengan mengumpulkan barang-barang kita berdua nih. Itu pertama kali. Kita pikirnya mungkin kurang peminat atau apa, karena masa itu bajakan banyak juga. Kita buka di jalanan, saya ingat itu sekitar tahun 92-93 kali ya, malam minggu ramai orang jalan. Nah kita bingung nih, ngapain nih, nyari koran bekas, nyari plastik bekas, ke gelar kita buka kaset gitu ya, satu nggak gelap nih, kita beli lilin, pakai lilin gitu loh. Zaman itu kan belum ada HP, jadi belum ada center HP dan sebagainya. Jadi kita berpikir, nggak laku, ternyata rame. Dalam malam itu kita mungkin sekitar 100 kaset kurang lebih digabung, itu mayoritas sudah habis semua. Karena orang-orang aneh ngeliat masa itu, ini apa nih?
kasih ada ori. Kita iklannya ke mereka di saat itu langsung, ini ori loh, bukan bajakan. Nah, tertarik mereka gitu loh. Jadi gitu, agak lebih mahal sedikit tapi ini ori, original kasetnya. Mereka ngecek. Modalnya cuma pakai Walkman aja di jalan, silahkan coba-coba beli. Dan kita juga murah-murah kok jualnya masa itu. Karena kita cukup shock, di luar prediksi kita ternyata laku keras. Nah, kita berpikir sambil ketawa-ketawa, wah bisa jadi bisnis ini kayaknya nih, gitu kan. Bisa kita edankan, jadi serius aja sambil kita kuliah. Boleh lah. Nah, besoknya kita keliling nih ke pasar-pasar bekas ini, kita beli. Nah, beberapa nggak beli kita sebenarnya, kita pinjem jadinya beberapa pasar kemudian ya. Setelah ini jalan kerjasama kita sama mereka, jadi kita nggak keluar modal, kita minjem barang-barang mereka nih. Saya bawa ya ini dari sini misalnya 10 kaset, sana 20, beberapa lapak gitu kan, karena mereka udah kenal kita kan, dikasih. Nah, pagi-pagi kita kuliah, siang selesai kuliah kita ngumpul ke kampus kedua kita, yaitu ke Cihapit itu. Nah, milih-milih kaset apa sebagainya. Nah, sore-sore kita bawa ke lapak kita gelar dari sore sampai malam. Paginya begitu lagi, pulang kuliah kita store uang penjualan kita ke mereka, ambil lagi yang lain lagi, tuker. Dari situ berkembang. Kita punya uang sendiri, akhirnya kita beli pakai modal. Bukan dari apa, koleksi pribadi kita jadinya. Memang kita jadi beli ke mereka karena kita udah ada duit dari itu. Modalnya nggak ada sebenarnya, modal minjem aja. Tadinya minjem barang. Dari situ awal mulanya. Begitu juga pas buka toko ini juga kosong, tadinya nggak ada. Saya selesai kuliah, saya nggak lamar kemana-mana. Jadi ijazah itu saya simpan aja. Sekalipun nggak pernah lamar kemana-mana masukin ijazah. Kita buka ini aja. Saya bilang kan, saya sama teman satu orang, gimana kalau kita ngontrak di sini nih? Saya bilang, kita kan punya lapak di Pati Ukur di kampus Unpad situ tuh, sama di ITB. Berarti ini kan tengah-tengah, kebetulan ada, ini baru dibangun waktu itu. Toko ini kebakaran, jadi dulu pernah kebakaran, jadi dibangun ulang kan. Ada lantai 2-nya, lantai 2 masih kosong. Karena saya nggak cukup duit, karena memang kita kere ya, nggak ada duit waktu itu kan. Saya nggak minta ke keluarga, nggak. Emang perjuangan sendiri dari dulu, dari zaman kuliah ya, survive sendiri. Jadi orang tua nggak tahu apa-apa. Sama teman palingan, kita buka yuk, join, saya bilang, patungan. Kalau saya sendiri nggak kuat, karena yang punya toko minta per 2 tahun. Dia karena baru bangun tempat, jadi mungkin dia butuh dana segar buat gantiin yang dana dia bikin ya. Jadi mungkin per 2 tahun, ya bisa setahun. Kalau setahun gua bisa, kalau 2 tahun kayak berat nih. Nah, akhirnya deal sama dia nih, ngambil 2 tahun. Barang nggak ada, barang minjem lagi. Gitu loh, kosong nih semua nih, cuma ada satu rak kecil sini. Perlahan diliput sama temen, ada temen saya, temen kawan kuliah yang jadi wartawan di mana lah, koran Bandung lah dulu masa itu ya. Masukin sama dia, akhirnya orang tahu, datang akhirnya jual beli, sambil kita cari-cari, sambil kita beli juga barang gitu loh. Akhirnya berkembang. Dan pertama teman saya pun, teman join saya patungan ini pun nggak berani sebenarnya. Gila lo, lumayan. Masa itu kita nyewa toko ini 20 juta di zaman itu ya. Di zaman itu udah gede sebenarnya. Makanya saya bilang, saya ragu-ragu dia juga bisa nggak nih. Dia kan nggak terlibat di sini. Jadi saya sebagai jaga juga kan. Kalau saya pribadi saya bilang, bisa lah. Karena apa? Ini daerah jajahan saya bilang kan. Saya udah sering. Akhirnya oke lah. Kita ngambil 2 tahun, dalam 4 bulan tuh udah balik modal, gitu loh, buat 2 tahun itu. 2 tahun itu udah bisa bayar sewa ini ya. 4 bulan itu ya, sisanya udah laba semua, selama setahun lebih ya, dari situ. Nah itu berkembang. Akhirnya tahun ketiga kita misah, dia ngambil sebelah, saya tetap di sini. Jadi 2 toko jadinya. Dia biar kita nggak saling bersaing, jadi ada penentuan ini ya, penentuan genre barang yang dijual. Dia menjual CD, DVD,
apa lagi ya, video dan sebagainya. Saya konsisten di kaset pita dan piringan hitam, nah, gitu loh. Akhirnya berjalan terus, ambil ruko ketiga, udah sono lagi. Itu khusus buat merchandise, band-band merchandise, ada kaos ya, t-shirt, ada poster, macam-macam. Teman-teman Om. Ya, jadi bertiga jadinya di sini kan, udah ini ya, berkembang rame. Tapi nggak lama berikutnya mereka udah ini berhenti. Yang pertama yang di ujung itu Metal God, khusus metal aja. Dia. Yang sebelah juga teman join saya tadi akhirnya berhenti juga, dia sekitar 5 tahun kemudian udah berhenti juga. Karena apa? Udah merasa sepi karena dibantai oleh maraknya masa itu VCD bajakan keluar dengan harga lebih murah. CD bajakan VCD ya. Baru kemudian keluar DVD. Mereka tumbang. Bukan tumbang sebenarnya sih, cuman nggak mau fight aja. Karena saya dengan ini agak beda prinsipnya. Kalau saya memang bergerak karena senang, soul, saya bahagia gitu loh. Emang karena berangkat dari kolektor ya tadinya. Kalau kawan satu lagi dia memang murni money oriented gitu loh. Jadi ketika mereka mengalami penurunan dari pendapatan, mereka udah berpikir buat alih profesi, alih usaha dan sebagainya kan. Kalau saya jalan aja. Nah mereka berhenti, alih usaha jualan. Kalau nggak salah mereka buka kios sembako dan sebagainya gitu ya, kelontong. 2 toko itu tutup, saya tetap bertahan sampai sekarang. Gitu. Karena seneng ya. Karena hobi juga nggak sih? Jadi kalau kamu ngeliat ke rumah saya lebih banyak dari ini. Udah bisa buka toko lebih banyak dari ini. Itu aja di rumah. Juga. Ya enggak, dijual siapa yang mau datang, orang di komplek perumahan kok. Kayak buat seneng aja, buat koleksi aja. Gitu. Kurang lebihnya begitu. Kalau boleh tahu di sini tuh Om jualan apa aja sih? Kalau di sini Sekarang dulu. ini kaset pita, fokusnya kaset pita, CD audio, DVD, laserdisc, film-film ya, Blu-ray dan sebagainya, VHS, Betamax, begitu juga kan player-playernya. Kalau ada playernya kita jual vinyl, piringan hitam dan playernya ya kan, tip buat pemutar kaset, Walkman dan sebagainya. Kalaupun orang laku jual, papang dijual juga nih, cuma nggak ada yang beli. Itu cut aja ntar buat RW. Apapun bisa dijual, kita jual. Ini yang beli. Namanya bisnis. Hah? Saya yang beli papa. Nggak usah, gratis aja lah kalau buat kamu mah, nggak usah. Jadi ini tuh Om kayak kaset kayak terus kayak CD itu tuh kayak ada barang yang orang nitip ke Om juga. Oh, ya. ya. Masih tetap. Ya, stok barang ya. Ada beberapa sistem. Jadi yang pertama murni kita jual beli ya kan. Jadi kita menjual, kita mau beli juga di orang-orang ya kan. Itu yang pertama. Titip juga ada, orang nitip jual. Sekarang ada banyak label record yang bekerja sama kita. Mereka nitip jual, konsinyasi, barang terjual kita store, kita dapat potongan berapa persen dari mereka, beda-beda tiap label. Itu ada juga kita beli putus, ada yang titipan dari kawan-kawan musisi juga ada yang ngasih doang gratis juga ada, banyak sebenarnya. Pernah sering kejadian kita dikasih kok banyak. Kadang-kadang Mas saya punya kaset mau nggak nih? Oh boleh, bawa aja berapa? Banyak Mas, ambil aja ke tempat saya ya. Kita ambil berapa? Nggak usah, saya ngasih aja kok. Sering gitu CD juga. Kadang-kadang ada yang baik, berapa mobil dikasih CD waktu itu kita sama pemilik resort di mana, di orang Cina ada. Kasih berapa nih Bu? Berapa ya? Atau gini aja Pak Fikri gitu. Saya kan pernah beberapa kali ke tempat Pak Fikri. Saya seneng lihat suasananya, saya suka. Itu buat Pak Fikri aja semua deh. Wah yang bener Bu, nggak apa-apa. Saya juga udah nggak dengar, nggak pakai lagi. Anak-anak saya udah besar semua, mereka nggak ada yang suka, kata dia kan. Jadi daripada rumah penuh, udah nggak apa-apa, terserah. Oh sampai makasih kita. Berapa bolak-balik kasih pakai mobil, kasihnya berdus-dus. Ada yang dari Jerman juga gitu dulu, ibu-ibu ngasih video banyak sekali. Terus sistem kayak luar negeri mereka, karena mereka hidup di luar ya. Jadi kalau ada barang mereka nggak suka, mereka sumbang ke yayasan atau ke apa ya. Jadi kita kan nggak ada kayak gitu. Jadi dia ngasih nih, dianterin sama supirnya.
supirnya bolak-balik, berapa itu? Nggak usah, saya ngasih aja kok, saya udah nggak pakai lagi, silahkan kalau berguna, kita juga seneng kalau ada gunanya daripada saya buang, dia bilang gitu. Justru bermanfaat buat kita kayak begitu justru. Sering. Itu contohnya ya. Jadi maksudnya saya cerita mengenai stok yang ada di sini ya, sumbernya macam-macam. Kalau misalkan orang lain mau ngejual kasetnya Om beli kayak Beli, kita lihat dulu, nggak semuanya kita beli. Dalam artian kan ada kriterianya, ada yang maksudnya ada yang masih laku dijual, ada yang sudah tak laku dijual, ada yang harga bisa mahal, ada yang murah. Kondisi barang ngaruh juga, kondisinya jelek misalnya, atau ternyata bajakan misalnya, atau ternyata rekaman, kan kita nggak ini juga, nggak mau juga, karena udah nggak ada peminat lagi. jadi nggak sembarang Bisa kita beli semua sistem borongan, temen harganya lebih murah biasanya kan, karena udah beli semua rusak nggak rusak, nanti kita sortir lagi ya, gitu loh. Karena dia pun nggak banyak kan begitu konsumen. Kadang-kadang misalnya saya pilih ya Mas, Kang saya pilih ini karena yang ini nggak laku, ini laku, semuanya aja Om tadi misalnya. Soalnya saya buat apa di rumah juga ngapain, kalau playernya udah nggak ada, playernya udah rusak, udah dibuang misalnya, berapa aja lah gitu. Ya udah kita hitung gitu loh. Ada juga kayak gitu. Tergantung permintaan, tergantung deal-dealan istilahnya. Gimana bagus. Kan tadi Om menjalankan toko ini tuh sesuai kesukaan Om ya. Dari hobi gitu, karena Om juga kolektor gitu. Ada nggak sih tantangan terbesar dari awal sampai sekarang gitu? Sebenarnya kalau tantangan selalu ada. Tiap hari pun tantangan sebenarnya ya. Ada terus. Ya pinter-pinter kita menjalani aja. Makanya kalau di sini sebenarnya rasa jenuh ya misalnya dan macam-macam pasti ada. Makanya jarang serius di toko ini. Kita bawa hari aja sama ya yang lain, papan dan sebagainya. Bercanda aja kita bawanya. Buat apa? Biar nggak terlalu kepikiran yang aneh-aneh yang lain, stres dan sebagainya. Misalnya lagi sepi nggak ada pembeli, ya kita bercanda aja. Kita dengerin musik sendiri misalnya. Kita bersihin barang atau apa, ngobrol hari. Kita sama mereka ini kita macam ngomong masalah pacar lah, bercandain lah apapun itu. Jadi bahan olok-olokan kita di sini. Jadi fresh ya, nggak bermaksud serius, nggak, cuman buat ini aja. Tantangannya salah satunya begitu. Tantangan yang lainnya misalnya apa? Misalnya ada yang jual barang-barang bagus, misalnya ternyata kita lagi nggak pegang duit, misalnya itu tantangan juga, bingung misalnya kan. Atau misalnya kita udah mau harus bayar toko lagi, misalnya ternyata uangnya kurang dan sebagainya, itu tapi kejadian awal-awal. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah aman ya. Dulu awal gitu. Jadi kadang-kadang kita harus nyari pinjaman dulu ke teman-teman. Gua habis kontrakan nih, gua ini butuh duit segini, lu ada nggak? Patungan mereka kasih, kita balikin. Gitu aja. Yang lainnya mah enjoy semua. Aman karena buat senang-senang. Saya buka toko ini tujuan utamanya buat senang-senang sebenarnya. Nggak nyari duit asli. Kalau saya nyari duit, saya nggak akan di sini. Saya punya toko emas banyak di tempat saya ya. Punya toko bahan bangunan juga ada. Saya disuruh pulang, saya anak pertama tapi saya nggak mau, itu aja. karena lebih seneng di sini. Duitnya lebih banyak di sana. Tapi lebih seneng di sini. Lebih senang di sini. Serius, saya ditawarin sama orang tua saya, kamu butuh berapa miliar? Saya kasih modal asal yang jualan kaset. Tapi nggak mau ditolak. Saya nggak mau. Karena Om sukanya di sini. Ya, itu maksudnya. Ya, saya seneng gitu, nggak mau ini. Makanya saya nggak mau kerja di orang, nggak pernah saya kerja di orang sekalipun. Kenapa? Nggak mau. Suka saya, maka saya mau buka toko, saya mau datang boleh, nggak datang nggak boleh. Gitu, yang jaga udah ada. Gitu. Bebas, nikmatin hidup aja kalau saya mah. Nah, kan semakin berkembangnya zaman tuh kan sekarang musik jadi lebih di online kan, kayak lebih Spotify yang kayak gitu-gitu kan. Nah, gimana nih Om tuh cara ngadepin perkembangan itu gimana? Ngaruhin penjualan. Ya, gimana ya? Memang serba salah ya. Tapi pada prinsipnya kita nggak bisa melawan teknologi. Ya, jadi kita cuma bisa bersahabat dengan teknologi itu. Jangan kita lawan, nggak mampu. Jadi biarkan aja teknologi berkembang ya. Kita berusaha untuk berjalan seimbang atau di bawahnya nggak apa-apa. Karena memang beda ininya memang. Beda platform dan beda lingkungan kalau saya bilang sih. Gitu loh. Kalau buat bisnis ini ya, bisnis kita. Teknologi yang baru sekarang seperti pisau bermata dua. Jadi ada positif dan ada negatifnya. Gitu loh. Tapi
kalau saya pribadi saya nggak mau mikirin, biarin aja jajan. Karena yang datang ke kita pun umumnya memang mereka tahu teknologi, tapi mereka juga membiarkan aja, tetap mereka fokus nyari hobi mereka sendiri ya, ngoleksi kaset jalan, CD jalan, vinyl, mereka seneng begitu. Kalau menurut mereka memang mutunya juga beda antara platform itu dengan platform yang analog. Jadi punya pangsa sendiri sebenarnya, biarpun saling berselisih jalan ya ininya, saling bersinggungan, tapi tetap ada kita ininya sendiri, komunitas kita sendiri gitu. Nah, buat tokonya sendiri tuh apakah Om tuh punya cabang lain atau ada toko online nih Om? Nggak ada, cuma di sini aja. Kalau buat cabang? Nggak ada. Saya disuruh buka di Jakarta dimanapun sama saya nggak mau, karena akan stres nanti. Berpikir saya nggak mau stres. Orang saya mau enjoy aja, ngapain nyari susah, nggak mau. Saya enjoy di sini aja. Kalau online nggak fokus ke online juga. Saya lebih senang offline karena saya kan tipikal orang lama ya, klasik. Jadi offline gini aja udah seneng. Karena apa? Ada aktivitas kayak begini nih, ngobrol sama interaksi dengan konsumen. Kalau kita online kita nggak bisa interaksi, sekedar cuman kirim pesan SMS dan sebagainya. Kalau begini kita bisa ngobrol, bisa bercanda hari dan ngajak ngobrol. Saya sama kamu sama dia ngobrol aja, asal aja. Itu beda online dan offline ya. Apalagi itu cabang nggak ada. Kalau kita jualan secara platform modern sekarang paling lewat Facebook sama Instagram sih. Kalau Tokped biasanya si Opal udah megang ini deh, tapi nggak terlalu fokus juga sebenarnya. Sekedar ada punya aja. Kalau mereka ada beberapa konsumen kita yang nggak percaya sama kita, misalnya yang baru-baru ya, bisa beli ini nggak gitu loh. Ada gitu loh. eBay ada kawan-kawan yang jualan di eBay juga barang-barang dari sini. Itu buat internasional ada. Jadi pasar kita terbuka luas. Yang beli-beli di kita juga bukan orang Indonesia aja, orang dari macam-macam negara ke sini. Banyak juga dari orang luar. Banyak. Kemarin 2-3 bulan kemarin kita kan masuk ke ini, dibahas di majalah Jepang, Popeye. Itu majalah paling terkenal di Jepang. Setelah itu banyak orang Jepang ke sini. Saya juga nggak tahu tadi itu majalah apa. Mereka kan ke sini. Wawancara juga, interview. Nah, ada orang Jepang yang langganan kita yang itu kok bisa masuk Popeye, dia bilang. Saya nggak tahu. Emang majalah itu terkenal. Itu paling top di Jepang tadi saat ini. Itu salah satu majalah yang masih bertahan. Majalah fisik ya, bukan online. Ada majalahnya barangnya. Ya, itu paling terkenal. Ya, itu mode trendsetter di sana. Karena itu bukan ngebahas masalah musik sebenarnya, itu trendsetternya fashion, mereka tuh fashion. Jadi apapun makanan, fashion, baju-baju dan kesenangan hobi orang. Nah, kita masuk. Berarti Jepang banyak juga bingung kan. Ngobrol-ngobrol, kadang-kadang beberapa orang Jepang ke sini mereka nggak saling kenal. Yeah. Saya pikir mereka teman kan. Ini dari mana? Kamu temannya dia? No, saya tidak kenal. Kamu kok tahu toko ini? Misalnya kita bercanda kan. Dia nunjukin, saya lihat dari review dari majalah Jepang itu. Kemarin saya udah di inbox sama si orang Jepang satu lagi, dia bilang, aku nemu majalahnya nih, nanti kalau aku ke Bandung aku bawa buat kamu ya. Saya aja nggak punya, bilang, saya nggak punya majalah itu. Tenang, saya bawain. Jadi ada di ini nama dia majalah. Itu salah satu. Ada konsumen kita orang Denmark, itu dia konstan, setiap tahun pasti main di sini. Oh iya, dari Denmark main di sini. Enggak, dia beli, dia seneng kaset, dia beli Walkman juga di sini. Dia sama istrinya kadang-kadang ditinggal di Jakarta, dia kayak kereta api di sini sehari doang, cabut lagi ke Jakarta. Cuma mau kesini aja, dia seneng. Jadi bersahabat sama kita sekarang, masih muda, cakep, orang yang ganteng, asik banget. Jangan papang tuh. Jadi terakhir dia datang ini Walter ya, namanya Walter. Dia bawain satu tas CD buat kita. Loh, ini buat apa?
enggak, ini saya mau ngasih ke kamu, kata dia. Nggak dijual Waduh, ya? enggak, bagus di kan. Aduh saya nggak enak, saya bilang kan, enggak saya bayar, jangan, saya mau ngasih, kamu baik sama saya. Karena tiap dia datang, kita kan biasa sebenarnya, hospitality orang Indonesia kan, udah ngopi belum? Kopi ya, gitu biasa kan. Itu kayak ramah gitu. Oh, ya, kayak saya tawarin ke kalian tadi lah, misal, Iya. kalian mau ngopi dong? Oh enggak, dia kan boleh, bikin kopi, pakai gula enggak gitu. Kadang-kadang 3 gelas kopi nih habis, ngobrol, gitu loh kan. Nah, rokok, kita kasih rokok dia seneng, karena di sana kan nggak bebas ngerokok. Apalagi kita kasih kretek Indonesia, aneh, enak banget nih katanya. Ada cengkehnya nih, Clove, Ji Samsun. Kan di kita mah kakek-kakek lah, dia mah seneng kan, nggak pernah. Suka, ya karena di sana mahal. Bebas, nggak ngobrol. Jadi dikasih lah sama dia kayak gitu, bagus. Saya kasih buat kamu nih. Aduh, saya ganti, saya bayar. Jangan, kata dia. Saya kasih aja, banyak banget kasihnya. Ini bukan punya saya, kata dia. Tahu nggak kamu di sana? Orang buang-buang ini nih, nggak ada yang mau. Nggak dijual, ditaruh aja di jalan, di depan rumah dia misalnya kan. Saya iseng aja kalau saya olahraga jogging sepeda atau apa, saya ambil, saya bawa aja lah. Saya nggak beli juga kata dia gitu loh. Wah gitu kan, jadi nggak apa-apa. Terus dia beli kaset, saya potong yang tadi. Jangan. Kalau gitu saya nggak akan ini lagi sama kamu, kata dia. Ini saya beli. Tetap aja. Orang bule tea tuh kan, bener-bener ini mereka kan. Nah itu ceritanya. Udah nyampe 30 menit belum? Masih mau cerita lagi? Lama kan jadinya kan? Iya, tapi keren Iya. Om. Jadi kita jadi storytelling gitu. Ini pertanyaan terakhir deh. Kan aku juga suka lihat gitu ada toko-toko vintage kayak gini gitu. Itu Om tuh saling berteman atau misalnya kayak emang ada yang saling Atau enggak Om kayak ngejual juga kaset ke tempat lain ya? gitu ya. Banyak yang berteman, banyak kok. Mereka tahu saya. Jadi bisa dibilang saya tuh udah lumayan senior lah di antara yang sini ya. Karena kayak tadi nih ceritain tadi tuh orang-orang Pasar Santa kesini kan. Mereka itu sekarang udah besar di Pasar Santa gede ya. Mereka punya kios toko kayak begini kan. Ada 2 orang tadi. Besaran di sini mereka itu dari makanya saya bilang, lu ingat nggak lu masih celana pendek lu main sini? Ya Om, zaman SMP lu main sini, SMA nongkrong sini. Dia kalau di Jakarta sama keluarganya, bapaknya itu pejabat Depdikbud dulu, orang Toraja dianya, Immanuel apa namanya tadi marganya dari Tondok. Nah dia di drop di sini dari zaman dulu, dia keluarganya jalan ke Lembang, jalan ke Maribaya kemana, dia nggak mau ikut, dia minta di drop di sini di toko ini. Nah sorenya pulang jemputnya di sini, malam selalu gitu anak itu, karena udah besar kan. Jadi maksudnya menginspirasi mereka yang muda-muda toko ini gitu loh. Beberapa di pedagang di Blok M Square Jakarta juga, mereka dari muda kuliah di Bandung nongkrong di sini. Sekarang mereka buka tempat sendiri, ada beberapa yang kayak begitu ya. Jadi secara sadar nggak sadar sebenarnya jadi inspirasi gitu buat orang lain. Apakah ada hubungan? Ada, tetap. Setidaknya mereka tahu asal mereka gitu loh. Misalnya kita ngambil barang dari mereka, misalkan, "Woi, ini gua ambil." "Oke, Om." Berapa? Kita dimurahin karena ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan ya. Bertemanan dari berpuluh tahun itu loh. Beda dengan tempat lain. Begitu pula sebaliknya gitu loh. Pertanyaan terakhir ini benar-benar terakhir. Nggak apa-apa, nggak terakhir juga nggak apa-apa. Mumpung kan nggak ada yang beli juga. Kalau ada yang beli kita terpaksa harus ngeladenin orang. Kalau misalnya Om nggak keberatan nih, kira-kira penghasilan Om dari toko ini tuh berapa? Kalau penghasilan kita nggak jelas sebenarnya. Nggak jelas kalau dagang gini. Karena kita nggak ada gajinya. Kecuali kalau karyawan ada gajinya. Kalau gini mah nggak ada. Gimana ini omsetnya kan? Macam-macam. Bisa kadang-kadang cuma sedikit, cuma sehari cuma berapa ratus ribu, bisa sehari jutaan. Pernah ada yang sehari datang belinya, sekali datang 23 juta, sekali datang dia sendiri itu pernah. Misalnya gini, kayak Ahmad Dhani kalau kesini dulu ya, dia 4 juta, 5 juta, 10 juta sekali datang itu, sekali belanja sama dia. Beberapa juga kawan-kawan yang ada. Cuman ada juga yang cuman beli cuma 10.000, 12.000, 15.000 juga ada. Jadi
nggak ada ini variasi. Yang beli banyak waktu itu tuh pejabat itu, sampai sekali datang dia beli 23 juta itu pejabat negara lah, nggak bisa disebutkan di sini, dia baru pensiun nggak enak, takutnya salah ini ntar, salah persepsi ya, sering gitu. Emang hobi ya, kayak hobi ngoleksi atau Enggak, dia berhenti hobi karena sibuk jadi pejabat. Dan dia cerita begini, panjang lagi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kita seru kok. Jadi dia bapak ini dulu kuliahnya di Fakultas Hukum di Unpad. Nah, terus lama dia kemudian jadi pejabat ya. Dia dulu cerita dia nggak punya duit. Mau beli kaset 1-2 pun harus nabung gitu ya. Paksa harus nahan-nahan lapar anak kos ya. Baru bisa kebeli apalagi vinil bilang. Nah, pas kemudian tapi dia tetap passion sama ini sama kaset dan sebagainya. Apalagi kemudian dia sibuk jadi pejabat kemana-mana sampai jadi ke Jaksa Agung ya kan. Tapi ada bara di dadanya gitu. Nah, pensiunnya kemarin. Pensiun dia balas dendam lah gitu ceritanya. Dia cerita, saya Pak, teman saya pertama saya uang nggak punya dulu. Terus berikutnya ketika saya ada uang, saya sibuk sekali nggak sempat keluar negeri kemana-kemana misalnya kan, ngurus apa namanya kasus dan sebagainya banyak sekali. Sekarang saya lega sekali gitu bilang gitu. Saya plong banget, saya mau ngapain juga. Saya beli tanah, saya mau bertani, saya beli ini. Mau beli apapun dia beli. Balas dendam asli itu. Karena duitnya banyak sekarang. Tapi dia banyak nggak nemu juga. Dia ingat, oh tolong cari ini. Masalahnya itulah sekarang kata dia. Ketika dulu barangnya ada, uangnya saya nggak punya. Sekarang saya uangnya punya, barangnya udah nggak ada. Nah, gitu loh udah. Karena kan udah banyak, udah nggak produksi lagi barang-barang. Kalau ketemu pun kebetulan ketemu gitu loh. Kalau kita cari belum tentu ada barang-barang lama gitu. Tapi ya saya bilang ya penting bapak bahagia itu aja sekarang. Kalau ukurnya mau ngapain juga bahagia aja udah itu aja. Gitu. What next? Terus ada pelanggan nggak yang berkesan gitu buat Om? Sampai Om inget banget. pasti banyak. Oh banyak. Ada yang baik, ada yang jahat, dan macam-macam. Ada yang nyolong ada gitu macam. Ada yang berantem di sini ada gitu kan. Ada yang jatuh cinta di sini ada berapa pasangan jadi dia nggak secara langsung jatuh cinta dan jadian di sini. Jadian di sini langsung ketemu di sini pertama kali sampai jadian ada beberapa orang gitu loh. Jadi contohnya misalnya si ini nih yang baru-baru nih ya. Anissa dia aku lihat di IG. nah dia kan anak ITB, anak sendiri PTB kan kadang sini nongkrong sini kan, cantik luarnya, maksudnya bukan cantik, enak dilihat gitu ya. Nah ketemu sama si Adeng anak UPI, pas mereka masing-masing jalan sendiri, ketemu di sini si Adeng nyari PH, si ini nyari kaset, kenalan jadian sampai sekarang gitu. Makanya kemarin si Adeng kejadian di sini juga ngerayakin ini apa namanya? Anniversary di sini, mereka makan di sini. Terima kasih Om DU ini banget ini kata dia. Berjasa sekali kata mereka ketawa-ketawa kan. Itu contohnya. Sebelumnya ada juga orang-orang dari IAIN apa ya sekarang namanya? Sekolah di agama Islam apa? Lupa. Kalau dulu kan UIN ya. Dulu kan IAIN kalau zaman saya. Anak-anak itu juga jadian di sini loh. Sampai kita suruh salamin. Beneran jadian. Salam loh, ambil tersipu-sipu. Serius. Ceritanya begini, si cewek itu dapat tugas dari kampusnya, wawancara kayak begini misalnya kan. Dia dianterin sama cowok. Nah, kamu bisa nih, Pel. Dia bisa nih. Cowoknya itu teman SMA dia, tapi teman biasa gitu loh kan. Dia cariin berapa kali kan. Kita tanya lah, kalian hubungannya apa sih? Enggak, teman aja. Cerita. Udah. Dia nganterin kamu, kalau nggak ada rasa suka nggak mungkin dia mau nganterin. Bayangkan dia tinggalnya di Cimahi, kamu di ujung burung sana, diantar bolak-balik. Iya nggak? Cowok diem ya kan. Jadi akhirnya kita beneran, kamu suka nggak sama sini sebenarnya? Suka sih Om. Udah jadiin aja. Jadi nggak nih? Lirikan gitu. Akhirnya jadi dong, kita jadiin di sini. Salaman jadi, bener jadi ya? Iya jadian di sini kita jadi mak comblangnya loh. Serius, sumpah. Itu kejadian nyata beneran. Ada juga yang lain lagi, itu yang udah tua, duda sama aja, cowoknya duda, ceweknya belum married, kawan-kawan aku sendiri, udah tua, udah 50-an umurnya, belum married ya kan ceweknya kan.
kawannya Tante Titi juga tuh. Di sini ketemunya janjian, udah lihat di situ ngobrol. Pulangnya, nyari bakso ya bu. Aku bonceng sama Tante Titi dia tuh. Jadian sampai sekarang. Gitu. Ke sini. Sempet Jadi cari jodoh ini. Tempat cari jodoh kayak ajang mencari jodoh. pernah jadi ajang ini juga di sini. Foto prewed di sini ada. Kita kayaknya Iya, salah satunya. Jadi kan dibikin kayak model klasik itu, ntar warnanya apa? Jadul gitu ya kan. Jadi dia pakai gaun dan cowoknya ini ada. Makanya itu hal-hal yang mengesankan mengenai konsumen ya, macem-macem. tapi aku Itu aja pertanyaan dari kami. Makasih ya Om udah mau diwawancara. Ya, semoga sama-sama, semoga ada manfaat ya. Ambil yang positif aja, negatif nggak usah. Ya, semoga ada ininya. masih banyak Om. Sama-sama. Sukses.